Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Juanda yang akan mengajarkan kalian mata pelajaran lintas minat sejarah untuk kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2. Oke, di kali ini saya akan mengajarkan pada bab pertama kita akan mempelajari ada 3 subbab pada bab pertama, yaitu bab pertama yang berjudul Respon Internasional Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oke, di situ dibagi menjadi 3. Yang pertama atau yang A adalah respon Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang B, respon PBB terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir atau yang C adalah respon negara di dunia terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu respon Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oke, respon Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kembalinya pasukan Belanda ke Indonesia. Mengapa pasukan Belanda kembali ke Indonesia? Nah, itu alasannya, yaitu yang pertama, Dr. Hubertus J. van Mook atas nama Ratu Belanda yang memimpin pasukan Belanda masuk ke Indonesia untuk membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration atau yang disebut dengan NICA. Nah, di sini saya akan menjelaskan Belanda setelah mendengar bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dia ingin kembali menduduki daerah Indonesia karena Indonesia adalah masih daerah jajahannya. Pihak Belanda juga menyertakan pasukan militernya untuk mengawal NICA dan menjaga keamanan di Indonesia. Dan tindakan yang strategis awal NICA dan pasukan militernya adalah menduduki kembali pusat pemerintahan Indonesia yang dulu pernah dikuasai oleh Belanda, yaitu daerah Jakarta. Sementara itu, Van Mook atau Ratu Belanda melakukan perundingan dengan pemerintah di Indonesia mengenai hubungan politik untuk membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda. Hal ini dilakukan oleh Belanda karena Belanda menganggap bahwa Indonesia masih merupakan wilayah jajahan Belanda setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kembalinya Belanda. Yaitu dengan adanya Belanda yang kembali ke negara Indonesia, Indonesia tentu tidak terima dong terhadap kembalinya Belanda karena Indonesia sudah merasa mereka merdeka. Nah, di situ terjadi pertempuran Surabaya dan pertempuran 5 hari di Semarang. Selanjutnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan yang terakhir adalah Puputan Margarana. Lanjut, kita lanjutkan ke yang nomor 3 sekarang. Belanda melakukan agresi militer. Oke, yang ketiga ini Belanda melakukan agresi militer. Pemerintah Belanda langsung bertindak cepat dengan mengirimkan pasukan untuk membendung langkah Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain dan sesegera mungkin menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, Belanda secara agresif melakukan tindakan agresi militer terhadap negara Republik Indonesia yang baru terbentuk. Agresi militer Belanda yang pertama dimulai pada 21 Juli tahun 1947. Nah, pasukan Belanda ini memfokuskan agresi militernya untuk menyerang Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya, KTN yang dibentuk oleh Amerika itu beranggotakan 3 negara yang dibentuk pada 17 Agustus tahun 1947. Nah, negara yang terdapat dalam KTN tersebut adalah Amerika, Australia, dan Belgia. Keberadaan KTN ternyata tidak dapat menghentikan upaya Belanda untuk menguasai dan menghancurkan kekuatan bangsa Indonesia. Pada Desember 1948, Belanda kembali melakukan agresi militer 2 atau agresi militer yang kedua dengan sasaran utamanya yaitu ibu kota Republik Indonesia
yang sebelumnya telah dipindahkan ke daerah Yogyakarta. Agresi militer Belanda kembali mendapatkan kecaman dari Dewan Keamanan PBB dan keluarlah resolusi kembali yang memerintahkan Belanda untuk menghentikan agresinya terhadap Indonesia. Resolusi ini diperkuat dengan ancaman dari Amerika Serikat yang akan menghentikan bantuan bagi Belanda jika masih melakukan agresi militernya terhadap negara Indonesia. Dengan demikian, Belanda menghentikan agresinya dan bersedia berunding dengan Indonesia dalam konferensi meja bundar yang disebut dengan KMB. Oke, itulah teman-teman respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah dibagi menjadi 3 tersebut.